Bentar. Kalau ada yang keluar kenapa ini? Ini kelihatan ya? Halo? Oke, Kelihatan, Pak. kelihatan. Oke, Oke pada Pak, pada kelihatan hari Pak. ini kita akan membahas tentang kongruensi segitiga. Berbicara tentang kongruensi mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Mungkin waktu SMP atau SMA sudah pernah, kayaknya sudah pernah dibahas begitu. Sebelum masuk kongruensi seperti itu ya. Sebelum masuk kongruensi, kayaknya ada yang masuk ya kayaknya ya. Halo. Iya, Pak. Nah ini kan repot kalau mas pas mata pas presentasi seperti ini masuk itu repot karena harus mematikan kembali lagi ke anu lagi nih. Bentar tak majinkan masuk dulu. Eh, udah. Oke, kayaknya sudah komplit ini. Oke, sebelum masuk ke kongruensi, kita akan berbicara tentang korespondensi, gitu ya. Mungkin kata-kata ini akan dipakai untuk selanjutnya ya. Jadi korespondensi itu adalah antara dua segitiga ya. Itu adalah pasangan satu-satu antara sisi dan sudut yang bersesuaian dari segitiga satu ke segitiga yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan diberikan korespondensi antara titik ya, titik sudut segitiga ABC dengan segitiga DEF gitu ya. Maka ditulis sini, maka nulisnya ini korespondensi ya. Eh, segitiga ABC dengan atau sudut ABC dengan sudut DEF gitu. Atau boleh dikatakan mungkin apa ABC korespondensi dengan DEF. Perhatikan gambar 3.3.1 di bawah ini. Kelihatan ini ya. Segitiga ABC dan DEF, ABC, DEF gitu ya, adalah pemasangan satu-satu dari titik-titik sudut kedua segitiga tersebut. Yaitu sudut A ini itu adalah berkorespondensi ya atau seletak gitu ya. Istilahnya itu dengan sudut D. Ini. Sudut B itu adalah berkorespondensi atau seletak dengan sudut E. Begitu juga sudut C ini itu seletak atau berkorespondensi dengan sudut F. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Jelas Pak.
Jelas oke. Kalau minta tolong kalau Bisa, Pak. belum paham bisa di anu ya. Nanti saya ulangi lagi. Oke. Dan Oke, AB Pak. Pak mau tanya. ya. Halo? Korespondensi itu berarti lihat dari letaknya, Pak. Korespondensi itu artinya bersesuaian ya. Kalau sudut berarti letaknya sama, kalau garis ya atau segmen ini, segmen AB ini ya. AB ini berarti seletak dengan DE. Gitu ya. Berpasangan yang seletak Oke. atau bersesuaian gitu ya, gampang itulah ya. Sudut-sudut yang bersesuaian, Oke. kemudian segmen garis yang seletak atau bersesuaian ya. Ini bahasa yang lebih gampang sih. Jadi segmen garis AB ini adalah bersesuaian dengan DE atau kongruensi istilah apa? Korespondensi ya istilahnya. Boleh atau apa mengatakan yang lain silahkan ya. Segmen garis AC ini juga apa bersesuaian atau berkorespondensi dengan garis DF ini, segmen DF ini. Begitu juga segmen garis BC bersesuaian dengan EF itu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa segitiga ABC ya itu berkorespondensi dengan segitiga DEF gitu ya. Jadi segitiga apa dikatakan berkorespondensi itu kalau memenuhi semuanya ini ya, berarti mungkin perlu saya sampaikan ulang biar tidak salah paham ya. Jadi dikatakan berkorespondensi segitiga itu ya. Itu jika ini ya, pemasangan satu-satu antara sisi dan sudut yang bersesuaian dari segitiga satu ke segitiga lainnya. Jadi pemasangan secara keseluruhan, bukan satu-satu ya, artinya secara keseluruhan ya. Kalau misalkan sudut A tadi seletak dengan sudut D, berarti berkorespondensi gitu ya ini. Sudut B dengan sudut E, sudut C ini berkorespondensi dengan atau seletak dengan sudut F gitu ya. Dan seterusnya tadi berarti bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC ini berkorespondensi dengan segitiga DE DF. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jadi Oke, Pak. ini mungkin perlu di anu ya, berarti tanda ini, tanda panah kanan kiri ini kalau di dalam apa di dalam ini ya, di dalam kongruensi ini dinamakan korespondensi ini namanya ini. Gitu. Definisi diberikan korespondensi antara dua segitiga. Jadi dikatakan korespondensi itu berarti berpasangan satu-satu ya. Jadi apabila setiap pasang sisi yang berkorespondensi apabila setiap pasang sisi yang berkorespondensi sama panjang ya dan setiap pasang sudut yang berkorespondensi sama besar sehingga berkorespondensi kedua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Jadi mungkin perlu saya ulangi lagi. Jadi dikatakan kongruen itu dua segitiga gitu ya. Apabila ya setiap pasang sisi yang berkorespondensi sama panjang. Berarti yang bersesuaian ya. Begitu. Kemudian
dan setiap pasang sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi sama besar. Maka berkorespondensi sehingga berkorespondensi kedua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Ada yang tanyakan masalah kongruen? Jadi kongruen itu kalau setiap pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang, gitu ya. Dan setiap pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau misalkan ada dua segitiga begitu ya. Contohnya inilah, saya beri contoh yang lain misalkan ini. Ini kan jangan dilihat dulu, ini contoh, saya contohkan aja. Ada segitiga ABC, segitiga DEF, gitu ya, misalkan seperti ini. Ini kalau setiap pasang sisinya itu sama panjang dan setiap pasang sudutnya sama besar, maka disebut kongruensi atau kongruen. Jadi AB panjangnya sama dengan DI, AC panjangnya dengan DF, BC dengan EF, sudut A sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut F, sudut B sama dengan sudut E. Seperti itu ya maksudnya ya. Paham? Halo? Paham, Pak. Oke, Yang Pak. lain paham enggak kira-kira? Paham, Pak. Jadi sekali Paham, lagi saya Pak. ulangi, kongruensi itu adalah jika setiap pasang sisi ya yang bersesuaian sama panjang dan setiap pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti sudutnya juga sama, panjang sisinya juga sama seperti itu. Sebuah sudut segitiga dikatakan include atau included misalnya ya dengan sisi-sisinya adalah jika sudut tersebut berada pada sisi yang mengapitnya. Contoh, perhatikan gambar 332 ya. Pada segitiga GHI ya. Segmen garis GI gitu ya. Garis GI, segmen garis GI ini adalah included dengan sudut G dan sudut I. Jadi dan sudut G itu adalah included dengan GH dan GI. Paham maksudnya? Nah, saya jelaskan dulu. Kalau Maaf Pak, izin menyela. dalam, Maaf izin, oke, ya apa? Kalau mau izin. maaf izin menyela. Itu yang ditampilkan itu pada slide ke-8 Pak, yang tampil di layar. Kok iso ya? Hehe. Masal ke-8 ya. Ini Iya, malah slide ke-8 ini yang tampil. sudah kelihatan belum? Slide ke-8. Belum, Pak. Oke, berarti masalah Masih Iya. slide ke-8. saya matikan dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Iya Pak. Ya ini memang kendala Maaf seperti ya Pak, ini. izin menyela tadi. Oke, terima kasih diingatkan ya. Saya tidak tahu mah. Saya terima kasih sekali Iya. diingatkan. Bentar. Saya anunya lagi ya. Kadang-kadang ini kelemahannya di sini nih kalau online ini. Oke. Sudah kelihatan? Belum Pak. Sedang proses. Jadi, Udah kelihatan, Pak. Udah. sudah. Tadi terkait korespondensi sudah paham ya? Korespondensi. Jadi sudah, sekarang masuk ke kongruensi sudah. Tadi sekarang ini ya, included. Tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi included itu kalau sebuah sudut segitiga dikatakan included berarti
dikatakan included dengan sisinya adalah jika sudut tersebut berada pada sisi yang mengapitnya. Saya contohkan misalkan sudut G. Sudut G ini berarti diapit oleh sisi-sisi apa kira-kira? G ini. Sisi GH dan sisi GI. Oke, betul. Maksudnya seperti itu maksudnya ya. Jadi berarti definisinya itu. Jadi dikatakan sebuah sudut segitiga dikatakan included itu berarti atau dikatakan included dengan sisi-sisinya adalah jika sudut tersebut berada pada sisi yang mengapitnya. Berarti kalau sudut G ini berarti ya diapit oleh GI sama GH begitu. Kalau garisnya GI, garis GI ya, berarti diapit oleh dua sudut. Sudut apa kalau begitu? Sudut Kalau G GI. dan sudut E. Oke, berarti kalau garis diapit oleh sudut, kalau G sudut dan diapit sudut oleh E. garis. Sampai di sini paham, Ji? Paham? Garis. Paham teman-teman semua? Paham, Pak. Paham. Kalau Pak. belum paham bilang loh ya. Mungkin Paham, bisa saya Pak. ulangi dan saya terlalu cepat diingatkan enggak apa-apa ya. Saya kan pokoknya pelan-pelan yang penting paham. Daripada banyak enggak paham mending apa alon-alon enggak apa-apa. Masih ingat postulat kemarin apa postulat? Postulat ada postulat dengan aksioma itu sama enggak? Ini dibaca lah kemarin bukunya Sama. dibaca enggak? Sama ya. Jadi postulat atau aksioma. Kemudian ada dalil atau G. kalau dalil Teorema. teorema gitu ya. Kalau postulat itu berarti suatu pernyataan yang sudah diakui kebenarannya dan tidak perlu dibuktikan. Itu kalau postulat ya. Bukan. Ya tidak perlu dibuktikan. Tetapi itu ya. Kalau apa? Teorema atau dalil berarti harus dibuktikan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang mungkin di buku yang satunya sebagai postulat, kadang-kadang di buku lain itu nanti jadikan teorema, bisa saja seperti itu ya, tergantung yang menyusun buku kan begitu. Nah, ini ada sebuah pernyataan seperti ini ya. Ini postulat saya beri nama 331 begitu. Setiap korespondensi ya, tadi korespondensi tadi kan sudut atau sisi yang bersesuaian gitu ya, yang berpasangan atau bersesuaian. Atau garis berarti ya seletak atau bersesuaian. Kalau sudut berarti seletak begitu. Setiap korespondensi sisi ya adalah kongruen. Tadi definisi kongruen tahu ya? Sudah ya? Jadi sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang seletak berarti sama begitu. Sama persis ya. Jadi ini tolong perhatikan ini ya. Jadi kalau misalnya ini adalah sisinya AB begitu ya. Bersesuaian dengan DE atau berkorespondensi AB bersesuaian dengan DE. Bisa kelihatan ini? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, Pak. Kemudian Pak. sudut Pak, kelihatan. A ini yang dengan sudut D ini berarti besarnya sama ya toh. Seletak ini berarti besarnya sama dan segmen garis AC itu panjangnya sama dengan segmen garis DF. Itu berarti disebut tadi itu adalah kongruen. Itu ya. Kongruen. Jadi perlu teman-teman harus
Karena kongruen ini selalu dipakai terus, harus paham ya. Begitu. Kongruen tadi apa ya? Mungkin saya ingin mengingatkan lagi. Kongruen itu definisinya. Halo. Sisi yang bersesuaian sama. Hanya sisinya saja? Semuanya Sudut yang yang bersesuaian sama, Pak. Oke, berarti sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama Sudutnya sama besar. Sama persis besar. ya kongruen itu ya. besar. Sama persis. Iya. Itu namanya kongruen. Jadi nanti itu harus paham dulu karena ini nanti terpakai harus kongruen. Itu nanti harus paham ya. Seperti itu. Yang lain udah paham, Ji? Oke. Slide slide 1 tampilkan lagi, mau saya screenshot buat belajar. Nanti saya share di anu kok, enggak apa-apa, nanti di grup enggak apa-apa, atau nanti di anu. Oke, ini. Oke, Pak. Enggak usah khawatir, materinya akan saya share nanti ya. Iya, Pak. Mau terus pun, Pak. Enggak usah mikir anu dulu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kalau yang bersesuaian itu ini ya, sisi dengan sisi ya, ada dua sisi yang bersesuaian, ada satu sudut yang bersesuaian, begitu ya, itu sudah dikatakan kongruen. Ya. Kongruen itu artinya ya otomatis apa tadi ya, sama begitu. Sebentar, saya lihatnya dulu. Perhatikan ya, dua sisi dan satu sudut dari kedua segitiga tersebut adalah apa? Kongruen. Ya. Jadi kalau AB itu kongruen dengan DE gitu ya, atau berkorespondensi gitu ya, atau sama lah katakan seperti itu. Kemudian sudut A itu kongruen dengan sudut D, dan panjang AC itu adalah kongruen dengan DF. Maka segitiga ini ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Itu. Ini pernyataan atau postulat yang ke-33.1 ini. Saya beri nama 33.1 biar mudah. Postulat 332. Nah ini. Ya, setiap korespondensi ya, sisi sudut adalah kongruen. Perhatikan ini ya. Kalau ada dua sudut ya, sudut sisi sudut gitu ya, maka segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Artinya apa? Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jadi sudut A kongruen dengan sudut D, segmen garis AC kongruen dengan segmen garis DF atau sama gitu ya, ukurannya sama begitu, yang lebih mudah. Dan sudut C ini kongruen, berarti besarnya sama dengan sudut F, berarti segitiga ABC dan DEF sudah dikatakan kongruen. Itu. Sampai di sini paham? Oke, sekarang teorema. Ini harus kalau teorema harus dibuktikan ya, teorema itu. Begitu. Ini bahasa kongruen ini muncul terus sehingga harus paham. Setiap korespondensi ya. Korespondensi tadi kan yang bersesuaian begitu ya. Sisi sudut-sudut, tolong perhatikan. Sisi apa? Ini ya, sisi AC
dengan DF gitu ya. Sudut A dan sudut B gitu adalah kongruen. Begitu. Kalau kongruen berarti kedua segitiga itu adalah kongruen. Sekarang bukti. Kalau teorema harus dibuktikan. Apakah betul kalau sisi sudut-sudut, artinya ada satu sisi yang sama, kemudian dua sudut yang sama juga atau kongruen begitu, maka atau bersesuaian sama gitu ya. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen begitu ya. Bukti. Akan dibuktikan bahwa segitiga ABC itu nanti kongruen dengan segitiga DEF begitu. Diketahui bahwa sudut A kongruen dengan sudut D ya. Sudut B kongruen dengan sudut E. Sudut panjang AC ini ya, segmen garis AC atau sisi AC gitu ya. Itu kongruen dengan sisi DF. Ukurannya sama begitu ya. Maka segitiga ABC itu akan kongruen dengan segitiga DEF. Ya. Akan dibuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Untuk membuktikan ini kan ada 3 kemungkinan, gitu ya. Ada 3 kemungkinan. Atau dengan 3 cara ya pembuktian. Yang pertama, pembuktian yang pertama akan dibuktikan bahwa AB itu sama dengan DE. Kalau AB sama dengan DE kira-kira betul enggak ini? Kalau sebelum dibuktikan ini menurut penalaran teman-teman. Betul, Pak. Ya, ini kan otomatis ya wong panjangnya wong di sini sudutnya sama, panjangnya ini kan otomatis ya ini kan sudutnya sama, besarnya sama ini kan. Begitu. Besarnya juga sama ini. Nah, kita akan buktikan bahwa yang pertama apakah AB ini sama dengan DE gitu ya. Ya, kita lihat yaitu untuk AB sama dengan DE ya. Maka diperoleh karena AB sama dengan DE. Kita misalkan AB sama ini di pemisalan ya. Kita misalkan AB sama dengan DE. Itu. Karena AB sama dengan DE ya, karena sama maka AB dan DE itu kongruen. Masuk akal? Masuk akal? Iya, Pak. Jadi kalau sama otomatis ya kongruen kan, begitu. Sudut A sama kongruen dengan sudut D. Diketahui ya. Ini kan diketahui. Sudut AC, sisi AC atau segmen garis AC ini sama dengan kongruen dengan sisi DF, ini kan diketahui. Ya. Berdasarkan postulat 2.31. Ini 2, mohon maaf ya. 231. Berdasarkan postulat 2.31. Tadi apa? Postulat 2.31. Kalau ada dua segitiga, berarti kan ini ya. Ini kan ini setiap korespondensi atau pemasangan sudut sisi sudut sisi ada 2 sisi dan 1 sudut begitu ya. Sisi sudut sisi begitu ya. Maka dia kongruen.
Lah ini kalau kita misalkan AB sama dengan DI, kita misalkan ya. AB sama dengan DI. Ternyata AB kongruen dengan DI. Sudut A sama dengan atau kongruen dengan sudut D. Kemudian AC, sisi AC sama dengan sisi D atau kongruen dengan sisi DF. Berarti kan ada dua garis atau dua sisi, satu sudut, ya toh? AB sudut A AC, ya toh? Paham? Paham? Sisi DE sudut D DF gitu ya. Berdasarkan postulat tadi, maka dua segitiga ini adalah kongruen. Paham? Paham? Pak. Paham, Pak. Ada yang belum paham mungkin? Pak. Jadi kita mengacu ke berdasarkan sebelumnya ya. Nah, itu. Jadi kalau diketahui ada dua sisi, yaitu sisi AB, kemudian sudut A dan sisi AC, kemudian sisi ED sudut A dengan sisi DF, berarti kan sisi sudut sisi tadi kan postulatnya kan itu ya. 2.31 itu. Maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Nah, itu berarti benar kan? Terbukti. Kalau kita misalkan AD sama dengan DE, AB sama dengan DE ternyata betul benar kongruen. Nah, itu. Sekarang kita misalkan yang kedua. Ya. Kalau kita misalkan AB itu lebih kecil dari DE, itu kira-kira nanti harus kita buktikan itu memang ya. Bener enggak gitu loh. Kira-kira bener enggak kalau AB lebih kecil dari DE ukurannya? Kalau menurut sebelum dibuktikan penalarannya. Halo? Iya, Pak. Kira-kira panjang AB itu lebih kecil dari DE ini? Tidak. Apakah panjang AB itu lebih kecil dari yang ini tadi ya? Yang mana tadi soalnya? Apakah panjang AB itu lebih kecil dari DE? Tidak. Ya, kita buktikan ya. Kalau pembuktiannya salah berarti ya benar kan begitu. Sekarang kita andaikan, kita misalkan, ini hanya kurang tadi tata tulisnya ya. Andaikan bahwa AB itu lebih kecil dari DE. Ya. DE. Kita andaikan. Seandainya lebih kecil dari DE. Begitu ya. AB itu lebih kecil dari DE, berarti kita membuat AB di sini ya. Dan perpanjangannya di sini itu ada B aksen begitu yang aslinya. Aslinya sebenarnya kan di sini B-nya itu, tapi kita andaikan lebih kecil begitu ya. Kita buat berarti di sini B aksen. ya, B aksennya yang semula ya, yang mula-mula. Kemudian ini kita karena kita lebih kecil berarti kita taruh di sini boleh ya. Ya, seperti itu B-nya di sini. Pak. Karena kita buat lebih kecil dari DE. DE kan ukurannya ini ya. Kita buat lebih kecil di sini. Perhatikan segitiga ABC gitu ya. Dan segitiga DEF ya. Pada gambar ini 336. Pada segitiga ABC misalkan B aksen adalah titik pada AB ya. B aksen titik pada AB. Jadi perpanjangan dari AB ini. Sini. Semula kan B-nya itu di sini ya. Karena kita buat lebih kecil, berarti ya kita andaikan lebih kecil berarti kan kurang dari DE ini kan. Ya gitu. Nah. Iya, Pak. Misalkan B aksen adalah titik pada AB sehingga AB aksen sama dengan DE gitu ya. AB aksen sama dengan DE, bener ya?
AB aksen sama dengan DE. Jadi kita misalkan B aksen adalah titik pada AB sehingga AB aksen itu sama dengan DE. Masuk akal? AB aksen sama dengan DE. B aksen di sini loh ya, yang mula-mula ini. Bisa diterima? Halo? Kok diem? G, Pak. G. Bisa, Pak. Ngerti apa enggak ini? AB aksen kan memang sama dengan DE toh? G. Ini B aksennya kan ini. G. G, Pak. Maka G. ini kan memang ya dari tadi kan memang AB aksen itu sama dengan DE kan. Kalau apa? Ya dia diketahui sebenarnya. Jadi misalkan B aksen itu adalah titik pada AB ya, karena AB itu kita misalkan tadi andekan itu AB itu lebih kecil dari DE panjangnya ya, maka di sini kita tulis B aksen sehingga AB aksen itu sama dengan DE ya. Dari postulat sisi sudut sisi ya, sisi sudut sisi berarti ada dua sisi yang sama dan satu sudut yang sama gitu ya. Diperoleh segitiga AB aksen C ya. Karena apa? Tadi kan kenapa kok sisi sudut sisi? Jadi AC kan sama dengan DE ya atau kongruen dengan DE. Sudut A sama dengan sudut D. AB aksen sama dengan DE kan begitu? G, Pak. Nah, sehingga diperoleh segitiga AB aksen C itu kongruen dengan segitiga DEF. DEF. Nah, karena tadi postulat tadi lo ya, kalau ada sisi sudut sisi yang bersesuaian, begitu sehingga segitiga itu adalah kongruen. Nah, oleh sebab itu, ya, sudut AB aksen itu kongruen dengan sudut DEF. Kenapa? Ya, karena sudut AB aksen itu karena segitiga ya, segitiga AB aksen C itu kongruen dengan segitiga DEF. Karena kalau kongruen otomatis sudutnya kan sama ya toh. Oleh karena itu sudut AB aksen C kongruen dengan sudut DEF. Kalau sudut itu berarti yang tengah yang diperhatikan ya. Berarti kalau misalkan sudut AB aksen berarti sudutnya terletak di mana? B aksen. B aksen, B aksen, Pak. betul ya. Kalau sudut DEF berarti sudutnya sudut kan gitu. Jadi kalau sudutnya segitiganya itu kongruen, otomatis sudutnya juga kongruen. Ini ya, otomatis kongruen kok ya segitiganya kok. Ya, karena diketahui bahwa sudut ABC itu kongruen dengan sudut DEF. Ya, tadi kan karena apa? Saya kan memisalkan tadi sisi AB itu kan lebih kecil dari sisi DE kan, begitu. Ini loh ya, sisi AB kalau dibuat kan ABC ya toh, sisi AB ini. G, Pak. Saya kan misalkan lebih kecil dari sisi DE begitu. Sehingga kan segitiganya kan ABC DEF toh. G. Kalau saya misalkan seperti itu berarti kan saya mengatakan ini sudut ABC kan ya besarnya kongruen dengan sudut DEF toh. G. Nah, ini kan otomatis diketahui dari soalnya kan. Itu saya perkecil ininya kok. A, B, C, D, E, F berarti kan diketahui kongruen. Karena saya misalkan tadi panjang AB lebih kecil dari DE kan begitu. Otomatis ketiganya kan A, B, C, D, E, F. Kalau saya mengatakan A, B, C, D, E berarti kalau saya misalkan seperti itu berarti ya sudut B-nya ini
kongruent dengan sudut E kan begitu, ya toh? Nah, Nggih. maka sudut ABC ABC gitu ya. Itu kongruent dengan sudut A D. B aksen C. Kira-kira bener enggak itu? Kalau misalnya diketahui, tadi kan saya diketahui ya, sudut ABC itu kongruent dengan sudut DEF. Maka sudut A BC C. itu kongruent dengan sudut AB aksen C. Nggih, Pak. Mungkin tidak itu? Bukan. Tidak. Tidak ya, tidak. Karena ini beda kok ya. Ini kan ukurannya beda ini. Iya. Ini sudah kelihatan ini. Nggih. Ini kan memang pembuktian seperti ini tuh memang nalarnya harus Pak, yang Pak tangkut, Pak. Yang B aksen itu yang atas nggih, Pak. Oke, betul Mas. Tidak kelihatan ya? Mboten, Pak, teng HP mboten kelihatan, Pak. Nih HP ya aja Mas, pakai laptop ah. Pakai laptop biar kelihatan. Nah ini, Nggih, Pak. jadi ini diketahui tadi kan, kenapa diketahui? Karena tadi saya misalkan bahwa AB itu lebih kecil dari DF, otomatis segitiga yang terbentuk kan ABC dan DEF. B yang bawah ya, otomatis sudutnya yang kongruent kan ini, gitu. Nah ini diketahui kan ini ya. Kalau sudut ABC itu apa besarnya itu apa atau kongruent ya sama dengan sudut DEF begitu ya. Maka mungkin tidak bahwa sudut ABC itu kongruent dengan sudut AB aksen C. Halo? Tidak, Pak. Tidak, oh ini karena di luar sudut ini ya. Kan di luarnya sebenarnya, tidak di dalam ini. Jadi tidak mungkin ya, sebab segitiga ABC itu merupakan sudut eksterior dari sudut atau dari segitiga B aksen C. B aksen. Ya, ini tahu ya sudut eksterior itu. Sudut eksterior itu sudut di luar area ini. Area apa? B aksen C. Kalau interiornya kan B aksen C ini berarti di sini. B aksen tengah-tengah ini ya, di paling ujung atas ini. Ini namanya interior. Interior. Kalau eksterior berarti di luarnya. Kenapa? Wong ini kan tidak di dalam sini kan. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Oke, nanti dipahami, direnungkan di rumah nanti kalau belum paham ya. Tidak mungkin ya. Karena apa? Kalau apa? Ini sudut ini B aksen dengan B ini sudutnya jelas tidak mungkin sama. Kenapa? Karena ini tidak di sudut B aksen ini di luar sudut. Maaf ya, sudut B ini di luar sudut B aksen, di luar itu. Ya besarnya tidak sama ya. Sama. Kalau yang interior itu berarti di dalam ini. Kalau sudah di luar ini artinya tidak sama persis ini ya. Berarti di luar ini berarti namanya eksterior gitu ya. Eksterior. Sehingga pengandaian adalah salah gitu ya. Pengandaiannya adalah salah. Itu. Berarti yang benar itu adalah apa? AB itu sama dengan DE gitu. Ini salah pengandaiannya.
Jadi kalau sudut ABC dengan sudut apakah sudut ABC itu kongruen dengan sudut AB aksen C? Tidak, Pak. Tidak, otomatis pengandiannya salah, tidak kongruen loh ya. Salah. Tidak kongruen ya. Jadi ini mungkin bahasa bukunya ini kan mungkin agak jelimet ya. Kalau dengan bahasa kita sendiri mungkin agak lebih itu. Oke ya. Jadi kita pengandiannya itu kalau kita misalkan lebih kecil itu bener ndak panjangnya kalau itu kongruen. Ternyata kalau kita ambil itu lebih kecil adalah salah. Sekarang kita pengandian yang ketiga. Pembuktian yang ketiga. Ini kalau saya slideshow itu tidak kelihatan loh ya. Anunya apa? PowerPoint-nya. Oke. Sekarang kita andaikan bahwa tadi semula kan soalnya ini ya. Soalnya kan ini. Kelihatan nih? Slide 5. Halo? Nggih, Tadi kan kelihatan, Pak. Mbak. kelihatan Kan, Mbak. Slide 6, Pak. slide 6 ya. Mohon maaf slide 6. Tadi kan setiap korespondensi sisi sudut-sudut adalah kongruen. Berarti kalau kongruen itu berarti sama persis begitu. Sekarang kalau misalkan kita misalkan panjang AB ini tadi kan kita misalkan apakah kita buktikan ya. Kalau kongruen itu berarti AB sama dengan DE. Kalau benar berarti ya benar kan begitu. Jika itu kongruen. Ternyata benar. Kita misalkan bahwa AB ini lebih kecil dari ukurannya lebih pendek dari DE. Ternyata salah. Sekarang kita yang ketiga kita misalkan bahwa sisi AB ini lebih besar dari panjangnya lebih panjang dari sisi DE. Apakah benar begitu? Kalau nanti salah berarti adalah kongruen gitu. Kita andaikan, kita misalkan. Gitu ya. Paham yang saya maksudkan? Paham? Paham, Pak. Oke, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan lagi. Memang menjelaskannya agak repot apalagi ini tatap maya ya. Seperti ini emang agak repot. Sekarang kita misalkan, kita mengandaikan sajalah, kita andaikan. Kalau logikanya itu kalau kongruen itu kan sama persis tadi ya. Jika diketahui sisi sudut-sudut dari dua segitiga itu maka dua segitiga itu kongruen. Nah, perlu dibuktikan. Ya, dibuktikan. Kita ambil salah satu tadi sisinya. Oh, AB sama dengan DE ternyata sama. Berarti segitiga itu kongruen. Kalau misalkan kita ambil lebih kecil ternyata salah pengandiannya, ya. Kalau kita ambil lebih besar, apakah pengandiannya benar? Gitu loh. Mungkin tidak kalau panjang AB itu lebih besar dari DE. Kalau itu kongruen, ya kita buktikan. Coba perhatikan gambar ini ya. Saya berarti membuat gambar atau panjang AB itu lebih panjang dari semula ya. Lebih panjang dari panjang DE. Tadi kan awalnya kan DE itu panjangnya sama ya toh dengan AB. Maksudnya saya paham yang saya maksudkan? Halo? Nggih, Pak. Paham. Oke. Sekarang kita andaikan bahwa panjang sisi AB itu lebih panjang ukurannya dari DE. Kira-kira benar enggak gitu ya. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DF pada gambar di bawah ini ya. Nah, cara buktikannya hampir sama sebenarnya ya. Dari postulat atau postulat di atas ya. Sisi sudut sisi gitu ya.
Saya kan misalnya apa? Berarti kalau ini kan sisinya apa? Sisi sudut sisi berarti AC sudut A AB aksen ya toh. FD sudut D DF DE maaf ya. Nah, ini kan berdasarkan postulat tadi kalau ada sisi sudut sisi yang apa berkorespondensi begitu maka dia kongruen. Jadi segitiga AB aksen C kongruen dengan segitiga DEF. Masuk akal? Masuk akal? Halo? Udah ada suaranya? Masih bingung? Ini Pak, masuk akal. Masuk akal ya? Ini kan awalnya kan memang seperti itu. Ini kan dari diketahui sebenarnya ya. Jadi AB aksen C dengan DF ini kan memang kongruen. Gitu ya. Tadi kan saya misalkan saya perpanjang B-nya itu AB-nya itu lebih panjang dari yang ini. Apakah tetap kongruen begitu loh ya. Kan seperti itu. Oleh sebab itu karena kongruen otomatis kalau kongruen itu sudutnya sama sudutnya juga kongruen. Sehingga sudut AB aksen C kongruen dengan sudut DEF. Begitu loh ya. B aksennya ini kongruen dengan E ini. Bisa diterima sampai sini? Bisa diterima sampai sini? Halo? Iya Pak. Matematika emang butuh Iya. mikir ini. Pak. Oke, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kalau kongruen itu otomatis ya sudutnya sama, ya, namanya kongruen ya. Maka ini sudut ini maka ini ya, ini sudut. Dan karena diketahui, kenapa diketahui? Wong tadi saya misalkan bahwa AB itu lebih panjang ya toh, AB itu lebih panjang ukurannya dari ukuran semula ya. Dari ukuran tadi kan AB itu kan sama dengan DE. Saya buat lebih besar, lebih panjang ini. Ya, B aksennya ini sebenarnya sedang mula-mula sebenarnya ya. Yang B-nya saya buat lebih panjang kayak misalkan sehingga ABC ini sudutnya itu sama dengan DEF ya. Itu tadi kan sama pemisalan saya ya toh. Pemisalan saya tadi kan memang AB itu ukurannya lebih panjang dari DE kan. Sehingga ABC itu DEF gitu ya. Itu apa sudut ABC itu kongruen dengan sudut DEF gitu loh. Jadi kan pemisalan saya seperti itu. Maka sudut ABC ya sama dengan sudut DEF begitu. Ini ada sedikit kesalahan salah ketik dari bukunya ini ya. Nah, ini karena saya copy di bukunya itu saya saya potong dengan dengan gunting gitu ya. Kalau ngetik lama masalahnya. Jadi saya ulangi lagi. Kira-kira yang belum paham yang mana ini ya? Oke, saya ulangi lagi. Yang malah menjelaskan seperti ini agak lama ini. Ya. Tadi kan ingin membuktikan kongruen ya yang 6 ini. Kongruen itu otomatis ya apa kalau diketahui sisi sudut-sudut yang bersesuaian itu sama otomatis kongruen. Ini apa AB AC terus apa sudut A AC sama dengan DF, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E kan begitu. Itu adalah kongruen. Nah, pembuktiannya tadi saya ulangi lagi. Yang pertama, saya misalkan kalau itu
kongruen. Saya misalkan apakah AB itu sama dengan DE? Oh, ternyata sama, berarti benar. Apakah AD itu lebih kecil dari DE? Oh, ternyata salah. Itu ya, tidak ternyata ya. Oh, apakah AB itu lebih besar dari DE? Kan begitu. Mestinya ya salah. Ya, kita lihat begitu ya. Saya ulangi lagi ya. Halo? Halo? Beda suaranya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. saya ulangi lagi. Berarti saya kalau AB lebih besar dari DE, ya, saya harus membuat segitiga atau membuat ukuran AB yang seharusnya itu sama dengan DE itu saya perpanjang, lebih panjang, ya toh. Yang semula, yang B semula itu saya ganti B aksen, ya. Karena B-nya itu saya misalkan panjangnya AB itu lebih besar, lebih panjang dari DE, maka saya buat panjang, lebih panjang lagi. Berarti segitiga yang terbentuk segitiga apa? ABC dan DEF. Tapi ukuran AB itu lebih panjang dari DE. DE. Nah, otomatis kalau saya misalkan seperti itu, berarti sudut B ini ukurannya sama dengan sudut E, kan begitu. Saya misalkan itu kok ya. Kalau saya misalkan segitiganya seperti ini kok. Berarti ya sudut ini sama dengan sudut ini walaupun sebenarnya salah kan begitu. Ini kan otomatis begitu. Jadi kalau saya membuat segitiga lebih besar gitu ya. Otomatis yang saya letak ini ya sama kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi diketahui ya. Jadi dari postulat sebelumnya itu kan tadi sudut sisi ya. Artinya sisi AC dengan DF itu kan ukurannya sama atau kongruen. Kemudian sudut A dengan sudut D. Sisi AB aksen dengan DE. Berarti segitiga AB aksen C dengan DEF adalah kongruen. Nah, kalau kongruen otomatis besar sudutnya. Sudut AB aksen C dengan DEF besarnya sama. Nah, tadi diketahui kan, ngapa diketahui? Karena saya tadi membuat segitiga yang lebih besar dengan AB ini. Karena diketahui sudut ABC dengan sudut DEF ya itu adalah kongruen, diketahui. Yang saya pengandaiannya itu kok ya, otomatis diketahui. Maka ini ada salah ketik ya. Maka segitiga harusnya ini. Maka segitiga ABC ya, karena ini sudutnya sama, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Kan begitu. Kan tidak mungkin segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Oh, ini besar. Panjangnya aja tidak sama kok ya. Tidak mungkin. Ada yang sisinya yang tidak sama panjangnya ini. Syaratnya kongruen itu kan harus apa? Sama begitu loh, persis begitu. Tidak mungkin. Ini maaf nanti dibetulkan ini. Ini sebenarnya maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ya, tidak mungkin. Ya, ya di ABC dengan DEF ya segitiga ini. Hal ini tak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena segitiga AB aksen C, B aksen C itu adalah sudut eksterior dari B aksen BC. Ya, besarnya tidak sama ini ya. Oh, ini kalau besarnya tidak sama otomatis ya tidak kongruen, tidak mungkin kan begitu. Seperti itu. Jadi tidak
pengandaiannya adalah salah. Kenapa Salah. salah? Karena ternyata jadinya tidak kongruen kan segitiganya kan? Iya, Pak. Begitu. Itu salah pengandaiannya. Itu cara membuktikan. Tapi kalau membuktikan satu aja sebenarnya sudah cukup ya. Jadi mengandaikan Iya. itu tidak pengandaian itu bisa bertolak belakang, bisa sama. Itu cara membuktikan seperti itu. Oke, sekarang kalau sudah contoh soal, ini contohnya ini kenapa dasar slideshow nanti tidak kelihatan? Yang kelihatan hanya gambar slide nomor 1 saja. Ini kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, contoh. Nah ini diketahui ya, teman-teman harus bisa membedakan kalau misalkan AB panah kanan kiri itu namanya garis ya, garis AB. Jadi kalau garis itu biasanya ada arahnya kanan kiri ya, garis itu garis. Tetapi kalau tidak ada panahnya, ini namanya segmen garis. Segmen itu titik-titik pada garis, tetapi yang ada batasannya. Itu ya, ada batasannya. Tolong modulnya juga dibaca ya, di modul-modul yang mendata kirim modulnya belum di Sunan? Sudah ya? Pak. Modul pertama, Pak, sampun. Nah, ada banyak modul, saya kalau butuh saya kirimi semua. Di internet banyak sekali ya. Saya punya buku yang sampai 500 halaman juga ada, buku tentang geometri itu. Nanti saya kirimi lagi di Sunan ya. Oke, jadi antara bisa membedakan kalau garis itu berarti ada arahnya gitu ya. Kalau segmen itu sebenarnya dibatasi ya. Ada jarak itu dibatasi. Itu segmen. Dan ada sinar garis. Kalau sinar garis itu biasanya panahnya cuma 1. Itu adalah sinar garis itu separuh ya dari garis itu, dan panahnya hanya 1 biasanya seperti itu. Nanti silakan dilihat dibaca lagi modul yang di awal-awal itu ya. Buktikan bahwa segmen garis DC ya, jika garis AB itu tegak lurus dengan DC. Kalau tegak lurus berarti sudutnya berapa? 90 derajat. Jadi kalau AB tegak lurus dengan DC, ini kursornya kelihatan ya, saya geser-geser ini ya. Iya, Pak. Kemudian Kelihatan. DE ini tegak lurus dengan AC, begitu ya. Maka buktikan bahwa DC itu, segmen garis DC itu nanti akan kongruen dengan CE. Berarti panjangnya sama ya. Kita akan buktikan. Ini sudah sama, kelihatan sama persis. Tapi perlu dibuktikan ya. Perlu dibuktikan. Pernyataan yang pertama. Garis AB tegak lurus dengan DC, diketahui ya, sudah ada. Nggih. Sudut ABC siku-siku. Siku nggih, Pak. Karena tegak lurus. Diketahui definisi dua garis tegak lurus ya. Nggih. Masuk akal, bisa diterima. Bisa diterima, Pak. Garis DE itu tegak lurus dengan AC. Diketahui ya. Diketahui. Ya. Sudut DEC itu sudut siku-siku karena tegak lurus tadi ya. Iya, Pak. Karena sudut ABC ya itu besarnya sama dengan sudut DEC itu, maka sudut ABC itu kongruen dengan sudut DEC. Definisi ya.
atau Nggih. definisi. Definisi. Kalau sudutnya sama otomatis dia kongruen gitu ya, kongruen. Kongruen. Nomor 6. Diketahui DC sama kongruen dengan CE. DC kongruen dengan CE. Diketahui ya, BC dengan DE itu kongruen. Kongruen artinya sama ya panjangnya. BC dan CE ini diketahui. Kalau BC kongruen dengan CE, maka sudut C itu kongruen dengan sudut C, sifat reflektif yang kemarin itu ya. Sifat reflektif coba dilihat lagi di atas nanti. Jadi sudut C kongruen dengan sudut C. Kalau BC sama kongruen dengan CE, maka sudut C itu kongruen dengan sudut C. Itu sifat dari refleksif. Ada transitif, refleksif, simetris. Nanti dibaca lagi. Oke, Pak. Oke. Pokoknya kalau BC, CE itu sama C-nya sudut C kongruen dengan sudut C. Itu namanya refleksif. Reflektif atau refleksif ya. Nah. Sifat itu ya. Kemudian segitiga CDE itu kongruen dengan segitiga ABC. CDE ABC kongruen. Kenapa? Karena sudut sisi sudut. Sisi sudut. Tadi kan diketahui ya. Sudut C ya toh? Nggih. Terus sudut B tadi kan siku-siku. Siku-siku. Berarti sudut sisinya apa sisinya? Sudut sisinya sisi ini ya. Sisi AB. AB ini. AB. Gitu ya. Jadi B sudut B sisi BA ya toh? Nggih. Kemudian sudut C. Sudut C. Nah, karena sudut CDE kongruen dengan karena segitiga CDE kongruen dengan segitiga ABC ya, maka otomatis DC sama dengan AC. Ini akibat kongruensi ya, karena sisinya mesti sama. Kalau CDE dengan ABC otomatis ya semua sisinya sama ya kan, DC sama dengan AC. Nah, ini adalah ini ya, saya ulangi lagi. Sisi sudut ini ya. Sudut C yang nomor 8 ya. Sisi sudut. Sudut C tadi kan diketahui ini. Ini ya, sudah ada. Sudut C sama dengan sudut C tadi. Kemudian garis BC diketahui ini BC. Dan sudut sama dengan CE. Ya, dan sudut ini sudut B-nya ini. Berarti sudut sisi sudut. Nah, begitu kan. Jadi dia adalah kongruen. Kalau kongruen sisi-sisinya ini sama panjang gitu loh ya. Otomatis gitu.
Kalau ini memang agak perlu butuh pemikiran yang lebih mendalam. AR dan BH berpotongan di titik F. Ini coba. Ini AR dan BH di titik F. Sudah ada gambarnya seperti ini, ya. Ini berarti nanti kalau ini berarti panjangnya sama ya toh. Sudah ada tandanya ini. AF dan FR sama enggak kira-kira? Maaf Pak, ini slide 4 Pak. Slide 4. Slide 10 sekarang ya. Nggih. Kelihatan enggak slide 10? Kelihatan, Pak. Nggih. Diberikan AR sama dengan BH, AR sama dengan BH berpotongan titik F. Tunjukkan bahwa AB itu kongruen dengan RH. Sisi AB kongruen dengan RH. Ya, itu sudah benar memang. Ya, tunjukkan kalau itu benar. Ya, ini jawabnya ini. AR sama dengan RF bisa diterima? AR bukan AR ya. AF sama dengan FR? R, nggih, Pak. AF sama dengan RF? Nggih, Pak. AF Benar. sama dengan RF? Bisa diterima? Nggih, Pak. Bisa, Pak. BF sama dengan FH? Bisa diterima? Oh, tanda-tandanya titik 2 ini kan berarti sama ya. Kongruen ini. Titik 2 nggih. BF sama dengan FH? Nggih, Pak. Kita diketahui ya. Sudut ini AFB berarti yang ini ya. Dengan RFH ini besarnya sama? Sama. Kenapa sama? Karena bertolak belakang. Karena Oke, betul bertolak belakang. Ya, sudut AFH itu sama dengan RFH. Tidak saya beri keterangan di sini, nanti beri keterangan sendiri ya, bertolak belakang. Sehingga karena sudutnya ini sama, otomatis dia kongruen. Segitiganya kongruen. Kalau segitiganya kongruen, otomatis AB sama dengan RH, gitu loh ya. RH. Kalau kongruen kan sama persis toh. Bisa diterima? Bisa? Bisa, Pak. Oke, latihannya ini latihan soalnya. Nah, Saya beri latihan, enggak usah banyak-banyak lah, 2 aja cukup ya. Mungkin yang 2 saja cukup lah. Pengen banyak atau pengen sedikit? Sedikit aja Pak. Ya wes 2 aja lah, cukup. Nanti saya share di grup nanti ya. Tadi ada yang salah ketik sedikit tadi saya Pak. Nggih Pak. nanti dibetulkan nanti. Saya nanti tadi itu dari bukunya yang salah karena karena saya ngetik di sini kan terlalu lama saya ya. Sehingga kadang-kadang saya potong-potong gitu, saya masukkan di sini untuk memudahkan, untuk mempercepat. Kalau nulis ngetik ya lama ini simbol-simbol ya. Semalam tidak selesai ngetik ini. Ngetik tok itu simbol-simbol gambar itu lama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan saya share di grup sementara mungkin ya, sambil menunggu sunamnya kembali normal. Mudah-mudahan aja data-data yang sudah saya kirim kan tidak hilang, karena kemarin itu pas error itu hilang semua begitu ya. Begitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan gitu ya. Nanti kalau materinya sulit kita pakai Nggih, Pak. aplikasi pakai Google Meet aja enggak apa-apa ya. Biar lebih paham.